dengan 23010500031 dari Rombel A. Di sini saya akan menampilkan media saya yang saya pakai guna untuk pembelajaran micro teaching. Di sini ada flashcard. Di sini ada gambar karet ketapel yang ditarik menjadi panjang, lalu siswa menjelaskan itu termasuk gaya apa. Selanjutnya ada menendang bola sehingga arah bola berubah, menarik pintu hingga terbuka, dan mendorong kursi hingga bergeser. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam, Bu. Selamat pagi. Gimana kabar kalian hari ini? Sehat. Adakah yang tidak berangkat pagi hari ini? Ada. Siapa? Kenapa tidak berangkat? Amin. Kita doakan semoga anak cepat sembuh ya. Amin. Baik, sebelum memasuki pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa bisa dipimpin oleh Mbak Fitri. Baik, Bu. Di tempat duduk siap. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, terima kasih. Sekarang anak-anak bisa berdiri, dilihat kanan kirinya. Ada sama atau tidak? Bajunya sudah rapi belum? Sudah. Nah, sekarang kita akan melakukan yang namanya tepuk fokus. Sudah pada tahu kan? Sudah. Baik, kita mulai saja ya. 1, 2, 3. Tepuk fokus. Bila aku sudah belajar, maka aku harus fokus. Dari Sabang sampai Merauke. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku, Indonesia. Baik, anak-anak bisa duduk kembali ya. Terima kasih, Bu. Nah, mengingat materi sebelumnya kita sudah belajar materi mengapa manusia butuh energi. Sekarang kita di sini akan mempelajari materi di bab 2, yaitu gaya di singkat kita topik A, yaitu apa itu gaya. Baik, sekarang Ibu akan bertanya kepada anak-anak, apa yang terjadi jika kalian mendorong atau menarik suatu benda? Lalu, mengapa benda bisa bergerak saat didorong atau ditarik? Sudah pada paham semua ya? Sudah. Nah, sekarang di sini kita akan mempelajari yaitu jenis gaya dan pengaruhnya terhadap arah, gerak, dan bentuk benda. Di sini kita akan melalui pengamatan flashcard, murid mampu mengidentifikasi jenis-jenis gaya pada aktivitas sehari-hari dengan tepat. Lalu yang kedua, melalui PowerPoint, murid mampu menganalisis pengaruh gaya terhadap perubahan benda. Yang ketiga, melalui kegiatan presentasi dan diskusi, murid mampu menyimpulkan hubungan antara gaya dan perubahan yang terjadi pada benda dengan benda. Lalu Ibu akan bertanya kepada anak-anak semua, sudahkah kalian siap untuk belajar? Sudah. Baik, anak-anak bisa memperhatikan video yang akan Ibu tanyakan ya, tidak boleh berisik. Ya, Bu. Yang diberikan pada benda. Beberapa pengaruh gaya terhadap benda antara lain sebagai berikut. Yang pertama, gaya menyebabkan benda yang diam menjadi bergerak. Yang kedua, gaya menyebabkan benda yang bergerak menjadi diam. Yang ketiga, gaya menyebabkan perubahan arah benda. Yang keempat, gaya dapat membuat pergerakan
ketika ada dua benda yang saling bersentuhan. Arah gaya gesek berlawanan dengan arah gerak benda. Besar kecilnya gaya gesek dipengaruhi oleh beberapa hal berikut ini. Yang pertama, luas bidang. Baik, setelah anak-anak mengamati video pembelajaran yang sudah Ibu tayangkan, di sini Ibu akan menjelaskan apa sih itu gaya. Jadi gaya adalah interaksi yang terjadi antara dua benda dalam bentuk tarikan ataupun dorongan. Gaya dapat membuat benda bergerak, menghentikan gerakan, atau mengubah bentuk benda. Lalu jenis-jenis gaya di sini ada berapa? 5. Memiliki arah berlawanan dengan arah gerak benda. Lalu ada gaya pegas, gaya yang terjadi pada benda elastis, dapat kembali ke bentuk semula setelah diberi gaya. Lalu ada gaya magnet, gaya yang ditimbulkan oleh magnet dapat menarik atau mendorong benda tertentu. Lalu di sini ada sifat-sifat gaya. Yang pertama, gaya memiliki arah dan kekuatan. Yang kedua, arah gaya dapat digambarkan dengan panah dan semakin kuat gaya semakin panjang panah tersebut. Lalu yang ketiga, gaya gesek dapat dipengaruhi oleh luas permukaan benda dan kasar atau licin permukaan yang bersentuhan. Di sini ada contoh gaya dan pengaruh dalam kehidupan sehari-hari. Yang di sini ada dorongan dan tarikan. Seorang siswa sedang mendorong troli berisi buku. Lalu di sini juga ada seorang siswa menarik sebuah tas koper. Ada menyelidiki gaya gesek. Di sini ada gambar anak sedang menendang bola. Gaya tersebut yaitu gaya gesek, yaitu terjadi antara permukaan bola dan tanah. Lalu saat anak menunjuk di perosotan, gaya gesek terjadi antara pakaian anak dan permukaan perosotan. Di sini ada menyelidiki gaya magnet. Yang pertama di sini ada jarum kompas dibuat dari magnet. Lalu magnet merupakan salah satu bahan dalam alat penyimpanan data. Lalu di sini ada magnet digunakan sebagai pengganti kabel untuk pengisi daya ponsel. Di sini Ibu mempunyai flashcard. Coba tebak ini, karet ketapel yang ditarik menjadi panjang ini termasuk gaya apa? Gaya magnet. Menendang bola sehingga arah bola berubah termasuk gaya apa? Jadi gambar menarik pintu meja terbuka termasuk gaya apa anak-anak? Lalu yang terakhir mendorong kursi hingga bergeser termasuk gaya apa? Sudah pada paham semua ya sepertinya? Sudah. Nah sekarang kita akan mengerjakan soal LKM. Di sini ada LKM individu dan kelompok ya. Nanti yang kelompok ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Paham? Sekarang Ibu bagikan LKM-nya ya. Ya. Di sini Ibu akan menjelaskan untuk LKM kelompoknya, yaitu amati gambar yang tersedia. Amati ya. Ya, Bu. Lalu gunting gambar sesuai pola yang sediakan. Siapkan gunting dan juga lemnya. Paham? Paham. Lalu diskusikan jenis gaya yang sesuai. Kemudian tempelkan gambar pada kolom jenis gaya yang tepat. Sudah paham semua? Sudah. Baik, bisa dikerjakan dalam waktu 15 menit. Baik, Bu. Adakah yang ingin bertanya? Saya, Bu. Bagaimana? Ini kelompok yang mana? Ini yang LKM kelompok, yang ini individu ya. Iya, Bu.
Yang individu dikerjakan mandiri, tidak boleh mencontek, ya. Malas. Sik. Yo. Apakah sudah selesai? Sudah. Kita akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok LKM kelompok terlebih dahulu. Kelompok mana yang ingin maju? Saya. Maju dulu. Perkenalkan, kami dari kelompok 1, saya Nita. Saya Riza. Di sini kami akan menyampaikan jawaban kelompok kami. Yang pertama ada gaya. Gaya adalah suatu tarikan atau dorongan yang terjadi ketika dua benda saling berinteraksi. Yang kedua ada gaya geser, yaitu gaya yang terjadi saat dua benda saling bergesekan memiliki arah berlawanan dengan arah gerak benda. Kemudian ini ada gaya geser, itu contohnya sepeda berhenti ketika digiring. Kemudian ada gaya pegas, contohnya bermain ketapel. Lalu ada gaya magnet, contohnya paku ditarik magnet. Kemudian ada gaya otot, yaitu contohnya mengangkat barang yang berat. Dan yang terakhir ada gaya gravitasi, contohnya yaitu buah yang jatuh dari pohon. Baik, sekarang kita beri tepuk apresiasi untuk kelompok 1 ya anak-anak. Dikasih apa? Dikasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Selanjutnya untuk yang LKM individu, siapa yang ingin maju? Saya. Baiklah, bisa maju. Kenalkan, saya Intan absen 11. Jadi di sini jelaskan jenis gaya yang bekerja ketika hal itu terjadi. Jenis gaya yang bekerja yaitu gaya gesek yang kecil antara kaki dan lantai. Sudah. Apakah ada yang sama atau berbeda? Sama. Kita berikan tepuk apresiasi untuk Mbak Intan yang sudah berani maju ke depan. Dikasih apa? Dikasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Di sini Ibu akan mengulas sedikit tentang yang LKM kelompoknya. Di sini ada pengertian, disuruh menjelaskan tentang pengertian gaya, gaya gesek, gaya pegas, gaya magnet, gaya otot, dan gaya gravitasi. Lalu di sini ada gaya gesek, yaitu ada sepeda berhenti ketika direm. Selanjutnya ada gaya pegas, bermain